Keuntungan Saudi Aramco hampir sama dengan APBN Indonesia, sekitar 1.600 triliun rupiah atau sekitar 120 billion dolar per tahunnya. Keuntungan Apple Incorporated sepertiga APBN Indonesia, yaitu sekitar 750 triliun rupiah atau sekitar 50 billion dolar. Sales atau penjualan per tahun Aramco 360 billion dolar atau 5.100 triliun rupiah. BUMN Indonesia itu asetnya katanya 5.000 triliun rupiah, yang biasa kalau pebisnis punya prinsip dagang harusnya omsetnya 1:1 dengan asetnya. Ini kalau perusahaan swasta loh yang kita bandingkan, dan yang kelola oleh profesional yang tidak bercampur dengan tim ses pilpres untuk dapat hadiah jadi anggota komisaris. Juga balas jasa pendukung tim hore pejabat berkuasa menduduki jabatan untuk hadiah. Nggak ada yang begituan. Kalau benar dikelola, maka saya yakin BUMN ini bisa juga 5.000 triliun rupiah omsetnya dan tidak jago kandang tentunya, merambah ke luar negeri. Saat ini cara pengelolaan BUMN ini agak lucu. Masa BUMN lihat rakyat Indonesia sebagai pasar? Ya geblek aja kalau begitu. Rakyat Indonesia itu aset, bos. Yang namanya pasar itu di luar negeri. Bisa nggak mikirnya kayak gitu? Bisa nggak mindsetnya seperti itu? Rakyat aset, bukan market. Jangan menjual produk BUMN ke rakyat dengan harga mahal. Jangan paksa rakyat dengan produk BUMN yang tidak ada pilihan. Jangan buat rakyat bergantung kepada BUMN. Jangan buat BUMN ambil sisi hulu yang membuat UKM ditekan atau tertekan di sisi hilir. Buat apa ada BUMN kalau kayak begitu? Inilah salah kaprahnya pengelola BUMN di bawah kementerian yang sangat manja dengan regulasi-regulasi yang melindungi mereka dan dana APBN. Sudah kayak begitu, nggak bisa 1:1 lagi asetnya dengan salesnya. Apa itu maksudnya 1:1? Ini harus diterangkan karena mungkin sahabat sudah tahu, tapi buzzer nggak paham. Ini yang harus dijelaskan biar buzzernya pinter sedikit, komennya jadi bermutu. Sederhananya begini, kalau kita berbisnis, aset kita yaitu modal plus alat usaha dan lain sebagainya, katakanlah 500 juta. Kita punya penggilingan padi. Setiap hari menerima jasa giling dan dalam 1 tahun omset kita 500 juta. Profit kita bersih 20% atau sekitar 100 juta rupiah. Itu adalah nilai wajar biasa dan itu bisnis seperti biasa. Kalau bisnis bagus, itu sewaktu pengelolaan harus masuk rumus 1, 2, 3. Masuk 1, katakanlah 1 miliar, tahun kedua harus jadi 3 miliar. Yang naik 3 kali lipat itu biasanya 1 asetnya, 2 penjualannya, atau profitnya. Yang terbaik adalah omsetnya 3 kali naik dari asetnya, modal dalam hal ini. Itulah bisnis bagus yang masuk dalam rumus 1, 2, 3. Kalau masuk 1 dalam setahun omsetnya 1, itu wayahe. Ya harusnya dapat, itu standar. Jadi kalau BUMN asetnya 5.000 triliun, omsetnya juga harus 5.000 triliun. Dan kalau untungnya 20%, ada 1.000 triliun untung BUMN dan ini akan menolong APBN. Sekarang berapa setoran APBN dari BUMN? Wis repot Eki kalau ditanya begini. Wis ruwet sudah, gemeter yang ditanya begini para pejabatnya. Kalau punya hati sih, wis kelihatan sudah asli nih. Jadi bagaimana ke depan ini BUMN? Mana nih sudah setahun jabat, sudah berapa banyak setoran APBN ke BUMN? Loh, kok APBN setor ke BUMN ya? Bukan harusnya sebaliknya, BUMN setor APBN. Kok masih netek sih? Kok bukannya nyetor malah minta disetor? Kok enak ya? Maaf nih bro, namanya pelayan publik pejabat itu ya. Jadi wajar kalau ada yang nanya. Bukan oposisi loh ya, maklum fans dirimu apa juga yang kamu perbuat itu bilangnya bagus. Kalau kita kan netral, Anda ya harus melayani sisi liar dari harapan publik lainnya yang bayar pajak, minta performa Anda. Mangkel loh yang bayar pajak lihat APBN tidak perform, APBN malah buat nyetor BUMN yang nggak perform. Kalau nggak perform ya kita ingetin, kalau mau tahu caranya bisa meningkatkan omset dan profit BUMN ya mbok kabar-kabaran, nanti kita kasih tahu, kita tolong. Tapi tutup dulu 500 BUMN anak dan cucunya dulu. Nanti enak deh kita ngomong. Menutup itu bikin efisien biaya loh bos. Walau tim hore yang nggak bisa kerja banyak kecewa.